ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Ifahfidina azakumullah. Kita dipertemukan lagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk istiqomah insyaallah ala siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, dan kita senantiasa menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Fiqh Ta'amul Bainaz Zawjain, dan alhamdulillah kita sampai kepada bab yang baru, yaitu husnun mu'asiratin ma'a husnin ibadatin. Bagusnya pergaulan hubungan suami istri atau dalam rumah tangga secara keseluruhan ini harus diiringi dengan bagusnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yafidina azakumullah, ketika di dalam rumah tangga, dari rumah tangganya orang-orang non-muslim, mereka juga memiliki pergaulan yang bagus, mereka juga memiliki hubungan yang baik, tapi berdasarkan pedoman-pedoman bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita kaum muslimin, hendaknya ketika seorang husnun muasirah, ketika dia baik hubungannya dengan istrinya, dengan keluarganya, maka harus diiringi dengan baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari orang-orang di luar Islam, mereka yang menjadikan keduniaan sebagai kepuasan untuk mereka bermuamalah antara suami istri, sehingga standarnya adalah keduniaan. Sedangkan kita kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah menjadikan kebanggaan kita sarana dunia juga, tapi yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang ini menjadikan hubungannya didasarkan untuk ibadah kepada Allah, dan dia tidak melalaikan di dalam keromantisan dalam rumah tangganya, menjalin rumah tangganya. Ini semuanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat hadis Rasulullah SAW? Rasul mengatakan ad-dunya mal'unah, ad-dunya mal'unah, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu semuanya dilaknat. Kalau ada seorang suami istri bermesraan, seorang suami istri dia menjalin hubungan atau anak, kemudian dia bergembira, bercengkerama dalam keluarganya, tapi dia tidak diiringi dengan zikrullah, laknatullah alaihi, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Yaitu wa mawalah. Ketika seorang menjalankan aktivitasnya dalam kesehariannya, terutama di dalam berumah tangga, dia harus menunjukkan seluruh apa yang dia niatkan sampai yang terlintas di dalam hati itu untuk mencari apa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk apa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aliman wa muta'aliman, yaitu orang-orang yang alim dan yang belajar ilmu maupun yang mengajarkan. Makanya saya menyebutkan di sini husnul mu'asiratin ma'a husnil ibadah. Baiknya pergaulan suatu rumah tangga ini hendaknya diiringi dengan baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika baiknya rumah tangga itu tidak diiringi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu semua, Rasul menyebutkan apa? Dari hadis Sa'id Al-Khudri,
radhiyallahu anhu, Rasul menyebutkan, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yustaqu alaikum min zahratid dunya wa sinatiha. Sungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian setelah saya adalah kalian dibukakan dari pintu-pintu dunia, kemudian kalian diperlihatkan perhiasan-perhiasan dunia dan isinya, sehingga ketika dalam rumah tangga dia diberikan hiasan-hiasan dunia, dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga secara umum, ketika manusia ini dibukakan pintu-pintu dunia, dia ada celah untuk melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yufidina azakumullah, saya menyebutkan indahnya kehidupan dalam rumah tangga, kemudian harmonisnya hubungan suami istri. Ini hendaknya diiringi dengan min husnil ibadah lillahi ta'ala, yaitu dengan bagusnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul juga banyak menjelaskan hadis-hadis tentang ketika seorang lalai dalam rumah tangganya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menyebutkan apa? Inna dunya khulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya fattaqun nisa. Sungguhnya dunia itu indah, hijau, mempesona, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya menyerahkan dunia ini kepada kita semua, kepada manusia. Allah nanti akan melihat siapa di antara mereka yang menjadi hamba-hamba yang bersyukur ketika dia bersenang-senang dalam rumah tangganya, dia diiringi dengan ibadah, dan siapa yang ketika dia menikmati dunia, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqud dunya, hati-hati dengan dunia. Fattaqun nisa, hati-hati dengan para wanita, termasuk istri. Ya, karena istri itu anisa. Maksudnya apa? Kita harus arahkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masalah bagaimana ibadah dibandingkan dengan dunia. Dan banyak sekali Rasul menyebutkan dalam hadis-hadisnya. Salah satunya Rasul menyebutkan yang mungkin membanggakan kita. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul menyebutkan, yu'ta bil anami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayasbagu fin nari sabghah thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qad hal mara bika na'imun qad. Didatangkan pada yaumul qiyamah seorang yang yaitu an'am, orang yang paling nikmat di dunia. Jadi menikmati semua kenikmatan di dunia, yang paling nikmat ya. Kemudian apa? Dia ini termasuk orang-orang ahli neraka. Kemudian diselupkan sebentar dia ke dalam neraka, kemudian diangkat lagi. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, wahai ibn Adam, hal ra'aita khairan qad, apakah kamu pernah merasakan kebaikan sedikit pun? Ya, maksudnya selama dia menjadi manusia ya, selama dia hidup di dunia, apakah kamu merasakan kenikmatan sedikit pun? Padahal dia orang yang paling nikmat di dunia, orang yang memiliki kekayaan yang paling banyak, mungkin ya, jarang sakit, karena memang orang-orang di luar Islam ini tidak diuji sebagaimana orang-orang yang dalam Islam. Karena Rasul menyebutkan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wal janatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Sedikit-sedikit panggilan azan, sedikit-sedikit puasa, sedikit-sedikit menahan marah, sedikit-sedikit banyak sekali aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini orang yang paling nikmat. Kemudian apa? Fayusbaku finnari sabghah, dicelupkan sebentar saja kan ke dalam neraka. Ya. Kemudian ditanya, pernah nggak kamu merasakan kenikmatan selama di dunia? Orang-orang yang mungkin jadi idolanya orang-orang awam yang mereka paling kaya, paling tampan, paling banyak sanjungan, paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi mengatakan apa? La wallahi ya Rabbi, tidak pernah. Ya Allah demi Engkau, tidak pernah merasakan kenikmatan. Dicelupkan sebentar saja. Ya.
Ini wafidina azakullah, pentingnya ibadah. Kemudian wa yutabi asadi an-nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian sebaliknya, didatangkan seorang yang dia itu adalah banyak menderita di dunia, tapi dia seorang ahli jannah. Kemudian sama, fayusbaku sabghah fil jannah, celupkan sebentar ke dalam jannah. Kemudian ditanya, ya ibnu Adam, hal ra'aita bu'san qad? Wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan penderitaan selama ini? Di dunianya jadi orang kere, jadi orang melarat, sering sakit-sakitan, diejek manusia, direndahkan manusia, ya. Tapi dia ahli jannah. Kemudian dicelupkan dalam jannah. Ditanya, apakah kamu pernah merasakan penderitaan di dunia? Setelah dicelupkan sebentar ke dalam jannah. Apa yang dia katakan? Mengatakan apa? Fayaqulu la wallahi. Dan disebutkan di sini tidak pernah sedikit pun merasakan yang namanya penderitaan. Ya. Makanya ibadah ini fidina azakumullah, banyak sekali yang manusia lari daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga hubungannya antara suami istri itu hanya dinilai terkadang hanya masalah keduniaan, ya. Kalau suami tidak ngasih keduniaan, dikira suatu hal yang tidak bisa menghidupi keluarga atau yang lain sebagainya. Tapi ketika suami memberikan nasihat-nasihat masalah ibadah, terkadang dibilang kamu ini so'alim, kamu ini orang yang sering banyak menasihati, banyak ngomong, ya. Padahal apa? Itu suatu kebaikan, ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bayangkan, Allah bersumpah yang paling bagus itu adalah orang-orang yang menasihati baik antara suami dan istri untuk masalah-masalah ketaatan dan kebenaran. Ini bagaimana pentingnya seorang menghiasi ibadah ketika bermuamalah dengan istrinya dan tidak terlena yafidina azakumullah hanya sekedar membuat hubungan-hubungan yang harmonis di dunianya saja. Kalau orang yang beriman benar, ketika dia menjalani hubungan, tentu dia akan berpikir akhirnya ini gimana. Maka Allah menyebutkan apa? Yawadul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibai wa sahibatihi wa ahi wa fasilatil ladzi tu'i wa man fil ardi jami'an tsumma yumsi. Hubungan-hubungan yang hanya karena dunia, selain daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti orang-orang yang menjalin hubungan antara suami dan istri ini, istrinya pun rela ditukar, ya, ditukar untuk menukar azabnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai anak-anaknya. Dan disebutkan al-akhila yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Disebutkan kecuali orang-orang yang bertakwa. Seperti ini. Maka hubungan dalam keluarga ini harus didasarkan paling utama ketika dia memperbaiki adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk saling mewasiatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelaskan oleh saya di sini, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hasan al-mu'asarah latifan fil muda'abati ma'a ahli. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang figur suami yang dia memiliki pergaulan yang baik, yang lemah lembut dan suka bersenda gurau bersama dengan keluarganya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang otoriter, bukan seorang yang pokoknya asal mau saya, tidak seperti itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebaik-baik manusia. Yang disebutkan ana khairukum bi ahli. Saya sebaik-baik di antara kalian, ya, dalam keluarga-keluarga ini, sama dalam keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul disebutkan adalah seorang yang memiliki pergaulan yang baik, kemudian lemah lembut dan pandai bercengkrama dan bersenda gurau. Dan dijelaskan wa fi waqtin nafsihi yahusuhunna ala taatillah azza wajal wal iksari min ibadah. Tapi di sisi lain, ya, di samping Rasul ini seorang yang mesra, seorang yang baik tutur katanya, seorang yang lemah lembut, seorang yang pandai menghibur istrinya, anak-anaknya.
Tapi Rasul juga menyerukan, membimbing dari istri-istrinya dan anggota keluarganya, mengajarkan untuk apa? Untuk memperbanyak apa? Min ibadatillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diajarkan bagaimana anaknya sholat, diajarkan bagaimana istrinya banyak bersedekah, dan banyak lagi dari amalan-amalan dari seorang istri yang kemarin telah kita jelaskan. Dikisahkan ihfidna azakumullah bagaimana lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sendoguronya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam mempergauli istrinya. Amin suri talatufi wa muda'abati ma ahlihi ma akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dari kisah-kisah, dari gambaran sendoguronya Rasul, dari gambaran bagaimana lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarganya, diceritakan dalam hadis sahih Bukhari wa Muslim, dalam kedua sahihnya, min hadisil ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, qalat kana al-habasah yal'abun. Dahulu atau orang-orang Habasah ini lagi bermain-main perang-perangan. Ya. Fasatarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anzur. Kemudian Rasulullah SAW menghijab saya, menutup saya, kemudian saya melihatnya. Rasul menutupi saya, dan saya melihat orang Habasah lagi. Fafazilatu anzuru hatta kuntu ana ansarif. Kemudian saya terus melihatnya, ya, memandanginya sampai saya ingin berpaling sendiri. Artinya memandanginya, diberikan keluasan oleh Rasulullah SAW, bahkan dilindungi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam riwayat lain, si Aisyah ini menempelkan dagunya di pundaknya Rasulullah SAW, kemudian sambil melihat orang-orang Habasah di Masjid Nabawi lagi latihan perang-perang. Ini menunjukkan bagaimana mesranya Rasulullah SAW bersama istrinya. Kalau antum sekarang lagi mungkin baca Al-Quran gitu ya, yang laki-laki murojaahnya di pahanya istrinya, yang nyemak istrinya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW juga. Disebutkan Aisyah sedang haid, Masya Allah. Kalau sekarang keromantisan dalam rumah tangga ini, terkadang banyak mereka mengajak kepada budaya-budaya yang bukan berasal dari Islam. Maka di sini juga disebutkan bagaimana bahwasanya wanita itu hendaknya dia menjaga dirinya dari kaum laki-laki, karena Rasul memberikan hijab, menutup, dan boleh berinteraksi dengan mereka selama itu untuk kepentingan-kepentingan yang maslahah. Kemudian yuhfidina azakumullah, Aisyah menyebutkan fahturu qadarul jariyah hadisah asin al-harisah alal-lahwi. Berilah penghargaan, berilah waktu, berilah kesempatan anak-anak yang masih muda. Jariyatun ini yaitu anak yang mau menginjak kepada dewasa, ya, karena Aisyah radhiyallahu an ketika diperistri Rasulullah SAW itu berumur 6 tahun. Kemudian setelah beliau haid, ya, diceritakan sekitar 9 tahun itu digumpuli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selama 9 tahun juga. Jadi pada saat umur 18 tahun Rasulullah SAW meninggal. Ya, ini yang rajih. Hendaklah para suami, kemudian para orang-orang yang lebih tua memberikan kesempatan kepada orang-orang yang muda untuk dia mendapatkan hak-haknya selama itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menghibur mereka, sesekali mengajak mereka kepada tempat-tempat yang di sana mengembirakan hati. Ayo kita reuni, ya, misalnya ke teman-teman pesantren, ya, suaminya diajak, ya dikasihlah waktu seperti itu. Atau ayo jalan-jalan ke tempat yang syar'i, mungkin ke pondok pesantren mana, gitu. Kasihlah waktu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang haliman, seorang yang bijaksana.
seorang yang lembut, ya, memberikan apa-apa yang diingini oleh istrinya selama itu bukan perkara-perkara yang kemaksiatan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain yang fidana azakumullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha, Rasulullah SAW menceritakan, ya, berkata kepada Aisyah radhiyallahu an dengan menyebutkan, ya Humaira, atahibbina an tanzuri ilaihim? Qalat na'am. Apa panggilannya? Ya Humaira, wahai yang berwajah kemerah-merahan. Panggilan yang ditujukan kepada istrinya tercinta. Apakah engkau ingin melihat mereka? Apakah engkau ingin melihat mereka dan menyukai? Maka Aisyah mengatakan apa? Nah, ini dalam riwayat lain. Panggilannya pun menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki keluasan, seorang yang memiliki, ya, sifat bijaksana, lemah lembut kepada istri-istrinya. Dan juga dijelaskan dalam sanad yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis di Aisyah juga radhiyallahu an. Di sana disebutkan kharajat ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari wa ana jariyatun lam ahmal lahma. Dahulu saya keluar bersama Rasulullah SAW dari sebagian safarnya, dan saya adalah seorang anak muda, orang perempuan yang menginjak dewasa, yang tidak memiliki lahma, daging. Maksudnya adalah walam ubdan, tidak gemuk, ya. Jadi pada suatu waktu Aisyah radhiyallahu an ikut dalam berjalannya Rasul. Kemudian apa? Diceritakan saya seorang yang kurus, tidak gemuk. Faqala linas. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepada para manusia, maksudnya para sahabat dalam rombongan safar tersebut, taqaddamu, dahululah kalian semua. Fataqaddamu, kemudian para manusia dari sahabatnya Rasulullah SAW ini berjalan dahulu. Kemudian apa? Sendogoronya Rasulullah SAW, qala li, Rasulullah SAW berkata kepada saya, ta'ali hatta sabiqaki, ayo berlomba sama saya, lomba lari sama saya, sampai saya bisa mengalahkan kamu. Antara Rasul dengan Aisyah berlomba lari. Siti Aisyah menang, ya, dan mengalahkan Rasulullah SAW. Karena apa? Masih kurus, belum gemuk. Kemudian setelah diam lama, waktu yang lama, ya, fasakata ani hatta idza hamaltu lahma wa badantu nasitu kharajtu ma'a fi ba'di asfari. Kemudian setelah lama terdiam, enggak diungkit-ungkit lagi masalah lomba lari dengan suaminya, ya. Sampai datanglah saya seorang yang memiliki daging, maksudnya seorang yang gemuk. Dan disebutkan sampai saya itu lupa. Siti Aisyah menyebutkan sampai lupa, sudah lupa. Tapi Rasulullah SAW ini seorang suami yang Masya Allah. Setelah keluar bersama Rasulullah SAW dalam salah satu safarnya, Rasulullah SAW mengatakan persis seperti ya tahun-tahun yang lalu. Faqala linnas taqaddam, mengatakan kepada manusia, ayo kalian duluan, ya, bareng-bareng berjalan dengan para sahabat, duluan para sahabat. Summa qala, kemudian mengatakan lagi apa? Ta'ali hatta sabiqaki, ayo berlomba lagi lari, ya, berdua antara Aisyah dengan Rasulullah SAW, sampai saya bisa mengalahkan kamu. Fasabaqani, kemudian berlomba, akhirnya Rasulullah SAW mengalahkan saya, Siti Aisyah. Ya, jadi gantian. Nah, kemudian apa yang fitnah? Ini menjadikan apa? Menjadikan tertawa, ya, bahan senyum. Jadi ketawa karena dahulu menang Siti Aisyah, sekarang yang menang Rasul itu setelah kedua. Dan beliau mengatakan apa? Hadza bitilka, ini balasan dengan yang dulu, yang itu. Artinya apa? Satu-satu. Menunjukkan apa? Bagaimana Rasulullah SAW memiliki sendagoro dengan para istrinya. Sehingga apa? Bagusnya hubungan antara suami istri, hubungan dengan keluarga harus diiringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti diceritakan bagaimana di sela-sela berjihad, di sela-sela, ya, beribadah pula, ini juga bisa bersendagoro dengan para istri.
Dalam salah satu safarnya di sini disebutkan apa? Wa min dzalika ma akhrajahu Bukhari Muslim min hadis Anas radhiyallahu an qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi wa ma'hinna Ummu Sulaim, yaitu telah datang dari safar ya, perjalanan yang melelahkan dalam perjalanan. Ceritakan apa? Anas ini anaknya Ummu Sulaim. Anas menceritakan bahwasanya ketika Ummu Sulaim bersama dengan istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, kemudian keluar ya, dan balik lagi, Rasul ini menyebutkan satu syair yang indah. Rasul menyebutkan apa? Waihaka ya anjasah, berlahan-lahan wahai kusir atau tukang pengendali kuda. Hati-hati wahai pengendali kuda atau kusir. Padahal kusirnya dia sendiri. Jadi Rasul yang nyopir ya, atau yang mengendalikan apa dari kereta para istrinya. Rasul bersyair apa? Waihaka ya anjasa, hati-hati wahai kusir. Rawaidaka saufan bil qawarir, atau kamu ini membawa barang pecah belah. Jadi istri-istri itu dibilang barang pecah belah. Karena apa? Mudah patah. Kalau terlalu keras sedikit ngendarainya, pasti dia dalam hatinya kencang-kencang sekali, kan gitu. Kalau terlalu jalan gak enak, biasanya apa? Mabuk atau yang lain sebagainya. Ya, ini para istri. Dan ini memiliki makna yang luas. Ketika dalam berumah tangga, hendaknya seorang apa? Berlemah lembut, berhati-hati di dalam membimbing istri-istrinya. Demikian juga para istri banyak pengertian kepada suaminya. Ya, sudah tahu barang pecah, ya, ngadang di tengah jalan, ya, ditabrak nanti pecah semua, ya. Maksudnya kalau bapaknya lagi ya kelihatannya mukanya itu kok enggak kayak biasanya, ya jangan ngadang di tengah jalan gitu. Ini maksudnya Rasulullah. Ya, ajaran Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana romantisnya Rasulullah SAW sampai disebutkan di sini pada saat iktikaf di masjid, wa ya'tihi zaujatuh, dan datang kepadanya istrinya, wa hiya mutakif, dia dalam keadaan iktikaf di ruang-ruang iktikafnya di Masjid Nabawi. Fayajlisu ma'aha yuhaddisuha fi mutakifihi sa'ah. Kemudian duduklah istrinya itu, ya, dijelaskan bahwasanya istrinya ini adalah Sofiyah bintu Huyai, mendatangi Rasulullah SAW ketika sedang itikaf di ruang itikaf. Kemudian apa? Duduklah Sofiyah ini, kemudian berbicara, bercakap-cakap dengan Rasulullah SAW. Sumayaku ma'aha yaruduha ila qaribin min baitiha. Kemudian Rasulullah SAW ini, ya, ini diceritakan dalam hadis yang lain, ini menggandengnya, kemudian mengantarnya sampai dekat dari rumahnya. Dijelaskan dalam ya, penjelasan para ulama juga menciumnya, ya, menunjukkan apa? Romantisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau antum punya istri lebih dari satu, ya, pastinya suka yang muda terus, ya. Yang tua ketika datang ngapain di sini, kan gitu. Nggak mungkin kayak Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW berlakukannya sangat adil sekali. Didatangi, setelah ngobrol, berdiri bersama, digandeng, diantar sampai dekat rumahnya, dicium. So, ya, kalau sekarang ini para suami istri ini semangatnya sudah kendor. Kalau mau mencium istri itu kayak mau mencium apa gitu.